akan menjelaskan mengenai metabolisme purin. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai metabolisme purin, perkenalkan nama saya Sartika Putri dengan NIM 2024-78001. Saya Krisanti Francisca Melona Weno dengan NIM 2024-78002. Dan saya Nurzahrani Umar dengan NIM 2024-78003. Selamat menyaksikan. Setiap hari kita makan daging, seafood, kacang-kacangan, dan berbagai makanan lain tanpa sadar bahwa di dalamnya terdapat senyawa bernama purin. Tapi tahukah kalian, senyawa kecil ini akan menjalani perjalanan yang sangat panjang di dalam tubuh. Dimulai dari dicerna di mulut dan lambung, diserap di usus, masuk ke dalam sel dan membentuk komponen penting DNA dan RNA, lalu dipecah melalui berbagai reaksi biokimia yang kompleks, hingga akhirnya berubah menjadi asam urat dan dikeluarkan tubuh melalui urin. Jadi, mari kita telusuri bersama bagaimana tubuh mengolah purin melalui jalur metabolisme biokimia yang luar biasa kompleks ini. Untuk memahami perjalanan purin di dalam tubuh, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu metabolisme. Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh untuk mengolah zat dari makanan menjadi energi, membentuk senyawa penting, serta membuang sisa metabolisme. Salah satu bagian penting adalah metabolisme nitrogen, yaitu metabolisme pengelolaan senyawa yang mengandung nitrogen seperti protein, asam amino, dan basa nitrogen, termaksud purin. Dalam proses ini, purin dapat digunakan untuk membentuk komponen DNA dan RNA. Perjalanan metabolisme purin dimulai ketika makanan yang mengandung purin seperti daging, hati, seafood, dan kacang-kacangan masuk ke dalam mulut. Di mulut, makanan mengalami proses penghancuran secara mekanik melalui pengunyahan sehingga ukurannya menjadi lebih kecil dan lebih mudah dicerna. Selanjutnya, makanan masuk ke lambung dan mengalami pencernaan lebih lanjut dengan bantuan asam lambung serta enzim pencernaan. Setelah itu, makanan bergerak menuju usus halus, tempat terjadinya proses pencernaan dan penyerapan utama. Asam nukleat dari makanan, yaitu DNA dan RNA, yang mengandung basa purin akan dipecah oleh enzim nuklease menjadi nukleotida. Nukleotida kemudian diuraikan lagi menjadi nukleosida dan basa purin bebas seperti adenin dan guanin. Hasil pemecahan ini kemudian diserap oleh sel-sel usus dan masuk ke aliran darah untuk dibawa menuju hati dan jaringan tubuh lainnya. Perjalanan purin di dalam sel itu terbagi atas 3 jalur utama. Yang pertama ada de novo pathway, degradation pathway, dan juga salvage pathway. Nah, pada de novo pathway, tubuh akan mesintesis cincin purin secara bertahap langsung di atas kerangka ribosa. Proses ini dimulai dari alpha D ribosa 5-fosfat atau R5P yang berasal dari jalur pentosa fosfat. Tahap pertama, R5P bereaksi dengan ATP melalui enzim PRPP sintetase membentuk fosforibosil pirofosfat atau PRPP. Pada tahap ini, ATP diubah menjadi AMP dan PRPP menjadi molekul awal penting dalam sintesis purin. Selanjutnya, PRPP ini akan bereaksi dengan glutamin melalui enzim PRPP glutamil amidotransferase. Gugus amida dari glutamin tadi itu disumbangkan ke PRPP sehingga terbentuk 5-fosfobeta-deribosilamin. Reaksi ini merupakan tahap komitmen utama dari sintesis purin. Nah, di tahap berikutnya, glisin ditambahkan ke molekul tersebut menggunakan ATP sehingga terbentuk glisinamid ribosil 5-fosfat. Setelah itu, gugus formil dari N5-N10 methynyl tetrahidrofolat itu ditambahkan oleh enzim formil transferase membentuk formil glisinamid ribosil 5-fosfat. Kemudian glutamin kembali
kembali menyumbangkan gugus amino melalui enzim sintetase sehingga terbentuk formil glisinamid ribosil 5-fosfat. Setelah itu, terjadi proses penutupan cincin pertama atau ring closure yang menghasilkan aminoimidazol ribosil 5-fosfat. Selanjutnya, molekul mengalami karbosilasi dengan penambahan CO2 sehingga terbentuk aminoimidazol karboksilat ribosil 5-fosfat. Panjang banget ya. Lalu aspartat ditambahkan membentuk aminoimidazol susinil karboksamid ribosil 5-fosfat. Fumarat kemudian dilepaskan melalui enzim adenilosunase sehingga menghasilkan aminoimidazol karboksamid ribosil 5-fosfat. Setelah itu, gugus formil kembali ditambahkan oleh formil transferase membentuk formimidazol karboksamid ribosil 5-fosfat. Nah, pada tahap terakhir terjadi penutupan cincin kedua oleh enzim IMP siklohidrolase sehingga akhirnya terbentuk inosin monofosfat atau IMP sebagai produk akhir dari sintesis purin de novo. IMP ini kemudian akan menjadi prekursor utama pembentukan AMP dan GMP yang digunakan tubuh untuk sintesis DNA, RNA, serta molekul pembawa energi seperti ATP dan GTP. Setelah IMP terbentuk melalui de novo pathway, senyawa ini akan menjadi titik percabangan untuk pembentukan AMP dan GMP. Kedua nukleotida purin ini kemudian digunakan tubuh dalam sintesis DNA, RNA, ATP, dan berbagai molekul penting lainnya. Ketika sel mengalami pergantian atau purin sudah tidak diperlukan, maka purin akan masuk ke jalur degradasi atau degradation pathway. Pada jalur ini, AMP terlebih dahulu diubah menjadi inosin, sedangkan GMP diubah menjadi guanosin. Nukleosida tersebut kemudian dipecah lagi menjadi basa purin bebas. Inosin akan menghasilkan hipoksatin, sedangkan guanosin menghasilkan guanin. Guanin kemudian mengalami deaminasi membentuk santin. Sementara itu, hipoksantin juga dioksidasi menjadi santin oleh enzim santin oksidasi. Selanjutnya, santin kembali dioksidasi oleh enzim santin oksidasi sehingga menghasilkan asam urat atau uric acid sebagai produk akhir metabolisme purin pada manusia. Selain melalui de novo pathway dan degradation pathway, metabolisme purin juga memiliki sulfate pathway atau jalur penyelamatan purin. Jalur ini berada di antara proses degradasi dan pembentukan kembali nukleotida purin. Ketika AMP dan GMP dipecah, sebenarnya tidak semua basah purin diubah menjadi asam urat. Sebagian besar purin seperti adenin, hipoksantin, dan guanin masih dapat digunakan kembali oleh tubuh melalui sulfate pathway. Pada jalur ini, basah purin bebas akan bereaksi dengan PRPP untuk pembentukan kembali nukleotida purin. Adenin akan diubah kembali menjadi AMP oleh enzim APRT atau adenin fosforibose transfer, sedangkan hipoksatin dan guanin akan diubah kembali menjadi IMP dan GMP oleh enzim HGPRT atau hipoksantin guanin fosforibose transfer. Karena purin didaur ulang kembali oleh jalur sulfate, jauh lebih hemat energi dibandingkan de novo pathway yang harus membangun kembali cincin purin dari awal. Namun ketika jumlah purin lebih atau tidak digunakan kembali melalui sulfate pathway, maka purin akan tetap masuk ke jalur degradasi dan akhirnya diubah kembali menjadi asam urat yang kemudian diekstraksi melalui purin. Berdasarkan jurnal berjudul Kebiasaan Makan Makanan
kadar asam urat di Puskesmas Remboken. Karya Veronica Florencia Magdalena Kusoi dan kawan-kawan. Penelitian ini membahas hubungan antara kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi purin dengan kadar asam urat pada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Remboken. Penelitian dilakukan karena tingginya kasus hiperglikemia akibat pola makan yang kurang sehat, terutama konsumsi makanan berprotein tinggi yang kaya purin seperti jeroan, seafood, daging, dan kacang-kacangan. Penelitian menggunakan metode cross-sectional study dengan jumlah sampel sebanyak 51 responden yang diambil menggunakan teknik total sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner Food Frequency Questionnaire untuk mengetahui kebiasaan makan makanan tinggi purin, sedangkan kadar asam urat diukur menggunakan alat digital seperti pemeriksaan asam urat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi makanan tinggi purin. Dari 51 responden, sebanyak 29 orang atau 56,9% termasuk kategori sering makan makanan tinggi purin. Sedangkan 22 orang atau 43,1% termasuk kategori yang jarang makan makanan paling sering dikonsumsi antara lain yaitu daging ayam, daging babi, ikan mujair, kacang-kacangan, dan sayur buncis dengan frekuensi hampir 3 kali per minggu. Data kadar asam urat responden menunjukkan hasil yang cukup tinggi. Dari seluruh responden, sebanyak 44 orang atau 86,3%-nya memiliki kadar asam urat yang tinggi, sedangkan hanya 7 orang atau 13,7% yang kadar asam uratnya masih terkontrol. Penelitian ini menetapkan bahwa kadar asam urat dikatakan tinggi apabila pada laki-laki telah mencapai lebih dari 7 mg per desiliter dan pada perempuan mencapai lebih dari 5 mg per desiliter. Analisis hubungan antara kebiasaan makan tinggi purin dengan kadar asam urat menunjukkan hasil yang signifikan. Sebanyak 28 responden yang sering mengkonsumsi makanan tinggi purin memiliki kadar asam urat yang tinggi. Hasil uji statistik memperoleh nilai P adalah 0,034, yang berarti terdapat hubungan nyata antara konsumsi makanan tinggi purin dengan peningkatan kadar asam urat. Dalam tubuh, purin akan dimetabolisme menjadi asam urat seperti yang tadi kita sudah jelaskan, dan jika jumlah purin yang masuk terlalu banyak, maka produksi asam urat meningkat sehingga tubuh kesulitan membuangnya melalui ginjal. Akibatnya terjadi penumpukan kristal asam urat pada persendian. Penumpukan ini dapat menyebabkan nyeri hebat, pembengkakan sendi, radang sendi atau gout arthritis, hingga gangguan ginjal dan pembentukan batu ginjal. Kesimpulan dari jurnal ini adalah masyarakat yang memiliki kebiasaan sering mengkonsumsi makanan tinggi purin cenderung memiliki kadar asam urat yang tinggi. Semakin tinggi asupan purin, maka semakin tinggi pula resiko terjadinya hiperuricemia dan gout arthritis. Oleh karena itu, ada pula beberapa cara untuk mengatasi kelebihan purin dalam tubuh, yaitu mengurangi konsumsi makanan tinggi purin seperti jeroan, seafood, dan daging merah, memperbanyak minum air putih agar asam urat lebih mudah dikeluarkan melalui urin, serta menerapkan pola makan sehat dengan memperbanyak buah, sayur, dan makanan rendah purin. Selain itu juga, olahraga teratur, menjaga berat badan ideal, menghindari alkohol, dan melakukan pemeriksaan kadar asam urat secara berkala untuk penting mencegah terjadinya hiperuricemia dan gout arthritis. Jadi, dari perjalanan panjang metabolisme purin ini, kita bisa melihat bahwa setiap makanan yang kita konsumsi akan mengalami proses biokimia yang sangat kompleks di dalam tubuh. Purin tidak hanya digunakan untuk membentuk komponen penting seperti DNA, RNA, dan sumber energi sel, tapi juga harus diatur dengan baik agar tidak menumpuk menjadi asam urat berlebih. Tubuh sebenarnya telah memiliki sistem yang luar biasa melalui de novo pathway, salvage pathway, dan degradation pathway yang tadi sudah kita jelaskan.
untuk menjaga keseimbangan purin. Namun, pola makan yang tidak terkontrol dan gaya hidup yang kurang sehat dapat mengganggu keseimbangan tersebut dan memicu berbagai penyakit atau gangguan asam urat. Karena itu memahami metabolisme purin bukan hanya penting dalam biokimia, tetapi juga penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjaga pola makan, gaya hidup sehat, dan keseimbangan tubuh, kita dapat membantu tubuh bekerja lebih optimal. Sekian video penjelasan kami mengenai purin dan metabolismenya. Semoga video yang kami paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mempelajari mengenai purin dan metabolisme purin. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di video berikutnya.